"Ya Rab, aku lelah mencari di luar MU. Kini aku pulang." Kalimat itu bukan hanya seruan hati, melainkan pengakuan terdalam dari jiwa yang telah terlalu lama mengembara. Tapi sebelum jiwa itu bisa sampai pada pengakuan, ada perjalanan panjang yang tak bisa dilewati dengan tergesa. Perjalanan yang tidak selalu berbatu, tapi sering sunyi. Perjalanan yang tak selalu berat, tapi terasa hampa. Perjalanan itu bernama kesepian. Kesepian adalah bahasa yang tak pernah diajarkan, tapi dipahami oleh semua orang. Ia tak mengenal usia, status sosial, atau latar belakang. Ia bisa hadir di tengah keramaian, muncul di balik gelak tawa, bahkan tumbuh di atas panggung sukses. Dan yang paling mencengangkan, kesepian sering datang bukan saat kita benar-benar sendiri, tapi saat jiwa kita jauh dari makna. Disinilah perenungan itu dimulai. Apa sebenarnya yang hilang dari dalam diri manusia sehingga ia merasa kosong, padahal ia memiliki banyak hal? Mengapa hati terasa berat meski hidup tampak ringan? Mengapa tidur tak menenangkan, meski hari lelah telah dilewati? Mengapa hati tetap gelisah, walau semua yang diimpikan telah dicapai? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul tanpa permisi, di waktu-waktu tak terduga. Kadang ketika lampu kamar telah dimatikan, dan hanya suara kipas yang menemani. Kadang di tengah jalan tol yang sepi, atau saat termenung di balik jendela kantor lantai 8. Semua terlihat berjalan seperti biasa, namun di dalam, ada sesuatu yang memanggil, lirih dan dalam. Jiwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang haus akan keabadian. Ia diciptakan oleh yang kekal, dan tak akan pernah merasa utuh kecuali jika ia kembali kepadanya. Dunia ini memang bisa menghibur sementara, tapi tidak mampu mengisi ruang terdalam dari eksistensi manusia. Sebab ruh tidak bisa dipuaskan oleh materi, sebagaimana ikan tidak bisa hidup di darat, meskipun dikelilingi permata. Maka kesepian itu bukan gangguan. Ia adalah sinyal. Sebuah isyarat yang dikirimkan oleh hati yang mulai jenuh dengan kepalsuan. Ia tidak memaki, tidak berteriak. Tapi ia terus berbisik, seperti angin malam yang menggugah daun-daun, menanyakan satu hal yang tak kunjung dijawab. Untuk apa semua ini? Apa sebenarnya yang aku cari? Pertanyaan itu terlalu dalam untuk dijawab dengan hiburan. Terlalu mulia untuk disodori harta, popularitas, atau validasi sosial. Ia hanya bisa dijawab dengan perjalanan ke dalam diri, dan akhirnya, kepada Sang Pencipta. Allah telah menanamkan dalam hati manusia satu ruang khusus yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali dirinya. Dan kesepian, seringkali, adalah jalan yang Allah siapkan agar manusia menemukan ruang itu. Karena selama hidup berjalan mulus dan penuh kesenangan, manusia jarang bertanya tentang makna. Ia terlalu sibuk menikmati dunia untuk menyelami dirinya sendiri. Namun ketika semuanya terasa sunyi, ketika teman tak lagi mengerti, media sosial tak lagi menghibur, dunia seolah berisik tapi hampa, disitulah kesadaran itu mulai tumbuh. Kesadaran bahwa ada sesuatu yang salah, atau setidaknya, ada yang belum lengkap. Kesepian, dalam Islam, bukan hal yang harus ditakuti. Ia adalah ruang kosong yang Allah sediakan agar manusia punya tempat untuk bertanya, merenung, dan akhirnya kembali. Karena Allah tidak pernah pergi. Hanya manusialah yang sering melangkah terlalu jauh. Dan ketika lelah, saat semuanya terasa tak bermakna, ia masih ada, menunggu dengan kasih yang tak terbatas. Ketika kita merasa paling sendiri, bisa jadi itu adalah saat di mana Allah sedang paling dekat. Karena di saat itulah kita tak lagi berpaling ke makhluk, tak lagi berharap dari dunia, dan mulai melihat ke dalam, ke arah yang sejak awal menjadi tujuan. Kembali kepadanya. Dan di sanalah semua dimulai. Bukan di puncak kejayaan, bukan di pesta perayaan. Tapi di ruang sunyi, tempat kesepian bertahta. Tempat jiwa belajar mengakui, aku telah mencari di banyak tempat, tapi tak pernah benar-benar menemukan. Kini, aku ingin pulang. Namun, sebagaimana setiap perjalanan kembali, akan ada rintangan. Akan ada bisikan lain yang mencoba menunda.
Akan ada kebiasaan lama yang enggan dilepas. Akan ada godaan untuk kembali kepada kesibukan, kepada pelarian, kepada semu. Kita akan melihat bagaimana konflik itu mulai muncul, bukan dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Jiwa telah mendengar panggilannya. Tapi akankah ia cukup berani untuk menanggapi? Atau justru kembali menutup telinga, dan tenggelam lebih dalam sunyi yang hampa? Inilah saat paling rawan. Bukan karena ada ancaman nyata, bukan pula karena ada musuh dari luar, tapi karena pertarungan terbesar sedang terjadi di dalam diri sendiri. Sebagian dari jiwa mulai sadar, ingin berubah, ingin pulang. Tapi bagian lain menahan, mencengkeram dengan kuat pada semua yang selama ini menjadi pelarian. Rutinitas yang kosong, hiburan tanpa makna, kesibukan yang meninabobokan, dan kebiasaan untuk tidak memikirkan hal yang terlalu dalam. Kesepian seolah memanggil, namun dunia tetap menggoda. Mengapa harus repot merenung? Bisik suara dalam diri. Nikmati saja apa yang ada, sibukkan dirimu lagi, isi waktumu dengan apapun agar kamu tak sempat merasa sepi. Maka muncullah konflik yang tak terlihat, namun sangat nyata, antara kerinduan jiwa dan ketakutan ego. Salah satu bentuk pelarian yang paling umum adalah menolak diam. Hening dianggap musuh, bukan teman. Setiap waktu kosong segera diisi. Dengan video pendek, dengan musik yang keras, dengan percakapan remeh di media sosial, bahkan dengan sekadar melihat layar tanpa tujuan. Padahal justru dalam diam, kebenaran mulai berbicara. Tapi kejujuran itu menakutkan. Sebab ia membawa kita pada kenyataan bahwa selama ini kita hidup terlalu di luar, terlalu jauh dari pusat makna. Jiwa ingin bicara, tapi suara ego lebih keras. Ia menakut-nakuti, kalau kamu berubah, kamu akan kehilangan semua yang kamu miliki. Ia menanamkan keraguan, apa benar Allah akan menerimamu kembali? Bukankah kamu sudah terlalu lama lupa? Ia merendahkan, jangan sok suci. Hidup ini hanya sekali, nikmati saja sebisamu. Konflik ini bukan antara hitam dan putih. Ia rumit, karena semua terjadi dalam wilayah abu-abu. Kadang seseorang merasa tenang setelah mendekat pada Allah, namun keesokan harinya, ia kembali tergoda oleh rutinitas dunia. Kadang hati tergerak saat mendengar lantunan ayat, tapi kemudian tenggelam lagi dalam rutinitas yang tak memberi ruang untuk merenung. Pertarungan batin ini bisa melelahkan. Ada hari-hari di mana seseorang merasa kuat, yakin, dan mantap ingin berubah. Tapi esoknya, ia jatuh lagi, kembali menunda, kembali mencari pelarian baru, seolah suara jiwanya bukan prioritas. Padahal di saat-saat seperti itulah sebenarnya jiwa sedang memanggil dengan lebih keras, berharap diperhatikan. Salah satu bentuk konflik yang paling halus adalah saat seseorang merasa baik-baik saja, padahal ia sebenarnya kehilangan arah. Ia berpikir hidupnya berjalan lancar, tapi tidak sadar bahwa ia semakin menjauh dari makna sejati. Ia tertawa, tapi tawanya hambar. Ia bekerja keras, tapi tak tahu untuk apa. Ia merasa sibuk, tapi hatinya kosong. Dan yang paling mengerikan bukanlah kesedihan, tapi mati rasa. Saat jiwa tak lagi bisa menangis, tak lagi bisa rindu, tak lagi bisa bertanya tentang tujuan. Disitulah konflik dalam diri mencapai titik yang paling rawan. Ketika seseorang mulai menerima kekosongan sebagai sesuatu yang normal. Namun ada satu hal yang tidak bisa dipadamkan, kerinduan jiwa akan pulang. Meski tertutup debu dunia, meski tertimbun kesibukan, meski ditolak berulang kali oleh pikiran yang penuh alasan, suara hati tetap hidup. Ia akan tetap berbisik di malam yang sunyi, di sela-sela hiruk-pikuk, di saat-saat tak terduga. Ia akan terus memanggil, mengajak, merayu dengan lembut. Dan disinilah semuanya mulai mengerucut. Kesepian tidak lagi hanya menjadi rasa hampa yang dihindari, tapi berubah menjadi pertanyaan besar yang mendesak. Apa arti semua ini jika aku tidak mengenal penciptaku? Pertanyaan itu menyakitkan, karena tidak bisa dijawab dengan logika semata. Tapi ia juga membebaskan. Karena dengan pertanyaan itu, jalan kembali mulai terbuka. Namun jalan itu tidak tanpa rintangan. Selanjutnya, kita akan menyaksikan bagaimana godaan dunia dan ketakutan dalam diri mencoba menggagalkan kebangkitan ini. Bisikan dari luar dan dalam semakin kencang, membuat langkah jiwa semakin bimbang.
Akankah kesadaran itu bertahan, atau justru tenggelam lagi dalam rutinitas semu? Saat seseorang mulai sadar bahwa kesepian bukanlah musuh, melainkan pesan dari Tuhan, maka perjalanan pulang pun benar-benar dimulai. Namun langkah pertama itu, meskipun terlihat sederhana, justru menjadi awal dari pertarungan yang jauh lebih berat. Dunia tidak diam saat seseorang mencoba mencari makna. Justru ketika niat itu muncul, semesta seakan menguji. Seberapa tulus keinginanmu untuk kembali? Seberapa besar kemauanmu untuk menafsir ulang hidup yang selama ini kamu jalani? Di saat kesadaran spiritual mulai tumbuh, godaan pun berubah bentuk. Ia tidak lagi kasar, tapi halus. Ia tidak menampakkan diri sebagai kejahatan, tapi menyamar sebagai kebaikan semu. Tiba-tiba muncul kesibukan baru. Proyek yang menuntut lebih banyak waktu. Undangan pertemanan yang terasa menyenangkan, tapi menjauhkan dari perenungan. Aktivitas yang terlihat produktif, tapi menyisakan kehampaan setelahnya. Perlahan, kesadaran itu kembali digerus. Ada hari-hari ketika niat untuk lebih dekat pada Tuhan begitu kuat di pagi hari, namun hilang tak bersisa di malam hari. Hanya karena satu notifikasi, satu komentar, atau satu pembicaraan yang mengalihkan hati. Begitulah halusnya ujian. Dan semakin dalam seseorang mencari kebenaran, semakin canggih pula cara dunia mengalihkan perhatiannya. Pertarungan sejati tidak terjadi di luar, tetapi di dalam ruang hati yang sunyi. Ia tak terlihat oleh mata orang lain. Tapi di dalam dada, ada getaran yang nyata. Tarik-menarik antara kerinduan kepada Allah dan keterikatan pada dunia. Jiwa ingin mendekat, tapi nafsu menahan. Jiwa ingin tenang dalam zikir, tapi pikiran terganggu oleh notifikasi. Jiwa ingin hening, tapi rutinitas menuntut kesibukan tanpa jeda. Salah satu bentuk konflik yang paling menyakitkan adalah ketika seseorang merasa bersalah karena terlalu sering menunda niat baik. Ia tahu jalan pulang itu ada. Ia bahkan sudah mencicipi sedikit rasa damainya. Tapi entah kenapa, ia terus saja kembali pada kebiasaan lama. Lalu muncul rasa ragu dalam dirinya. Mungkinkah aku memang tidak ditakdirkan untuk kembali? Pertanyaan itu menyakitkan karena ia lahir dari keputusasaan. Padahal hakikatnya, tidak ada yang tidak bisa kembali kepadanya. Bahkan ketika seseorang jatuh berkali-kali, jalan pulang tetap terbuka. Tapi bisikan pesimis itu sangat halus, dan jika tidak disadari, bisa membuat hati menyerah sebelum benar-benar berjuang. Lebih jauh, muncul pula suara dari luar yang melemahkan. Ngapain berubah? Semua orang juga sama. Hidup ya seperti ini. Jangan terlalu serius. Kadang kalimat itu datang dari teman, kadang dari keluarga, bahkan kadang dari diri sendiri. Tapi efeknya sama. Membuat jiwa yang tadinya ingin bangkit menjadi ragu, malu, dan akhirnya diam. Dan diam inilah yang berbahaya. Diam bukan karena tenang, tapi karena takut. Takut berbeda. Takut ditolak. Takut merasa aneh. Padahal setiap perjalanan kembali kepada Tuhan pasti terasa sepi di awalnya. Karena tidak semua orang berada dalam pencarian yang sama. Tidak semua mata melihat arah yang sama. Tapi disitulah letak keikhlasan diuji. Apakah seseorang tetap berjalan meski tanpa tepuk tangan, tanpa dukungan, bahkan tanpa pengakuan? Ketika seseorang mulai mengurangi dunia dan memperbanyak makna, ia akan melihat hal-hal yang sebelumnya tersembunyi. Ia akan sadar betapa selama ini ia tenggelam dalam banyak hal yang tak penting. Ia mulai memilah, mana yang sungguh membahagiakan, dan mana yang hanya gemerlap sementara. Tapi pada saat bersamaan, ia juga akan merasa kehilangan. Kehilangan teman-teman yang dulu seru tapi tak membawa ke arah kebaikan. Kehilangan kesenangan yang semu tapi membuat candu. Kehilangan zona nyaman yang dulu menjadi tempat bersembunyi dari suara hati. Dan di titik inilah, kesepian kembali datang, kali ini dengan wujud yang berbeda. Bukan lagi sebagai kehampaan tanpa arah, tapi sebagai ruang kosong yang sedang dibersihkan. Bukan lagi sebagai lubang yang menganga, tapi sebagai tempat baru yang siap diisi makna. Namun tetap saja, rasa itu menyakitkan. Sebab kehilangan dunia,
Meski untuk mendapat Tuhan, tetap terasa getir di hati. Konflik ini terus berkembang. Jiwa mulai terbuka, tapi jalan masih panjang. Ketegangan meningkat. Antara ingin kembali dan takut kehilangan. Antara rindu pada Tuhan dan ragu akan diri sendiri. Antara keyakinan dan kelemahan. Dan di tengah semua itu, satu pertanyaan semakin menguat. Jika aku tidak pulang sekarang, lalu kapan? Jika bukan kepada Allah, lalu kepada siapa aku bergantung? Pertanyaan itu bukan sekadar renungan. Ia mulai berubah menjadi panggilan yang mendesak. Tapi untuk benar-benar menjawabnya, seseorang harus melewati titik paling berat dari perjalanan ini. Titik di mana ia harus melepaskan dan percaya. Titik di mana ia tidak lagi bisa setengah-setengah. Titik di mana jiwa harus memilih. Bertahan dalam kesepian yang penuh makna, atau kembali pada keramaian yang hampa. Dan titik itu akan segera datang. Ketika seseorang akhirnya berdiri di ujung persimpangan, tak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Tak ada lagi alasan untuk menunda. Semua yang sebelumnya kabur kini menjadi jelas. Bahwa setiap kesenangan dunia yang dulu dikejar mati-matian, ternyata hanyalah fata morgana yang semakin menjauh ketika dikejar. Bahwa semua relasi yang dulu membuat ramai, ternyata tidak selalu memberi arti. Bahwa segala ambisi yang dulu membakar semangat, ternyata hanya meninggalkan debu di hati. Inilah saatnya. Bukan karena semuanya telah tenang, tapi justru karena badai sudah sampai di puncaknya. Disinilah seseorang benar-benar diuji. Apakah ia berani menyerahkan seluruh lelahnya kepada Tuhan? Apakah ia sanggup melepaskan genggamannya dari hal-hal yang tak lagi layak dipertahankan? Apakah ia siap menerima kesepian bukan sebagai kekurangan, tapi sebagai anugerah? Perjalanan ini mencapai klimaks bukan dalam bentuk peristiwa besar, bukan pula dengan kejutan yang dramatis. Tetapi dalam keheningan paling sunyi, ketika seseorang duduk sendiri di malam yang panjang, dan berkata dalam hati, "Ya Allah, aku lelah." Lelah bukan karena kehilangan, tapi karena terlalu lama mengisi hati dengan yang bukan miliknya. Terlalu lama berpura-pura kuat. Terlalu lama mendengar semua suara, kecuali suara jiwa sendiri. Dan ketika kalimat itu akhirnya keluar, tak ada lagi yang perlu dibuktikan kepada siapapun. Karena sejauh apapun seseorang pernah pergi, selalu ada bagian dari dirinya yang tetap mengingat. Ada Tuhan yang menunggu. Saat itu, air mata tidak lagi terasa sebagai kelemahan, tapi sebagai bentuk penyucian. Bukan air mata yang lahir dari penyesalan kosong, tapi dari pemahaman mendalam. Bahwa selama ini ia bukan kekurangan, tapi hanya tersesat. Bahwa selama ini bukan dunia yang salah, tapi hatinya yang belum pulang. Dan tiba-tiba, kesepian yang selama ini menakutkan, berubah menjadi sahabat. Ia tetap sunyi. Ia tetap tidak ramai. Tapi kini ia membawa kedamaian. Bukan karena semua masalah telah selesai, tetapi karena untuk pertama kalinya, seseorang sadar bahwa dirinya tidak sendirian. Bahwa Tuhan selalu ada, bahkan di tengah ruang hati yang paling gelap sekalipun. Tiba-tiba, zikir yang selama ini terasa kering, mulai mengalirkan makna. Doa-doa yang sebelumnya hanya lisan, kini menjelma menjadi percakapan batin yang tulus. Dan malam-malam yang dulu terasa panjang dan hampa, kini menjadi waktu terbaik untuk menyendiri dan mendengarkan detak jiwa. Inilah kemenangan sejati. Ketika seseorang tidak lagi lari dari kesepian, tapi menjemputnya sebagai bagian dari jalan pulang. Ketika ia tidak lagi sibuk mencari pengakuan di luar, tapi mulai berdamai dengan suara dari dalam. Ketika ia tidak lagi terjebak antara ingin dan takut, tapi menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Dan dalam keheningan itulah, jawaban-jawaban yang dulu dicari di luar, satu persatu muncul di dalam. Mengapa hidup terasa kosong meski ramai? Karena jiwa bukan butuh keramaian, tapi hubungan. Hubungan yang paling dalam, paling tulus, dan tak pernah mengkhianati. Hubungan dengan Sang Pencipta. Mengapa berkali-kali merasa gagal meski tampak berhasil? Karena ukuran keberhasilan tidak pernah ditentukan oleh dunia, tapi oleh sejauh mana seseorang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya.
Mengapa kesepian datang begitu sering? Karena ia bukan kutukan, tapi panggilan. Ia adalah pesan lembut dari langit, bahwa sudah waktunya seseorang berhenti berlari dan mulai mendekat. Inilah puncak dari segala pencarian. Bukan dalam bentuk pencerahan yang tiba-tiba mengubah hidup secara drastis, tapi dalam bentuk ketenangan yang perlahan menyelimuti hari demi hari. Dalam bentuk kesadaran bahwa berjalan menuju Allah tidak selalu harus cepat, tapi harus terus. Bahwa meski lambat, asal tetap mengarah ke cahaya, maka itulah yang bernilai. Dan saat seseorang berani menerima semua itu, saat ia menatap kesepiannya bukan sebagai musuh, tapi sebagai cermin untuk melihat dirinya yang sebenarnya, maka ia telah menemukan sesuatu yang selama ini dicarinya dalam segala hal, kedekatan. Dekat dengan dirinya sendiri, dekat dengan Tuhan. Dan itulah yang membuat jiwa akhirnya merasa pulang. Namun pulang bukan berarti perjalanan selesai. Justru disitulah awal kehidupan yang sesungguhnya dimulai. Sebab banyak orang yang tinggal di rumah, tapi hatinya tersesat. Banyak yang tertawa di luar, tapi menangis di dalam. Dan banyak pula yang berdiri di tengah keramaian, namun merasa lebih sepi daripada yang benar-benar sendiri. Ketika seseorang akhirnya memahami bahwa kesepian bukan musuh, melainkan pesan jiwa yang telah lama terabaikan, maka sesuatu yang dalam terjadi di batinnya. Ia mulai memandang hidup bukan dari ukuran pencapaian, tetapi dari kedalaman makna. Ia tidak lagi sibuk mengejar validasi dari luar, karena yang ia butuhkan hanyalah kejujuran di dalam. Pada titik ini, seseorang akan lebih diam daripada bicara. Bukan karena tak punya opini, tapi karena ia sadar, tidak semua hal butuh pendapat. Ia akan lebih mendengar daripada berkomentar, karena ia tahu bahwa hati yang damai lebih banyak merenung daripada membantah. Ia akan mulai lebih memilih hening, karena di sanalah Tuhan sering berbisik. Pulang, dalam makna yang sejati, bukanlah tempat, tapi keadaan jiwa yang tenang karena sudah berhenti berlari. Pulang adalah ketika seseorang tidak lagi menggantungkan bahagianya pada manusia. Ia tidak kecewa jika dilupakan, tidak marah jika tak dihargai. Ia tahu, segala yang datang dari dunia adalah titipan, bukan hak milik. Dan di dalam kesadaran itulah tumbuh rasa syukur yang sebenarnya. Syukur bukan hanya karena mendapat, tapi juga karena kehilangan. Karena kehilangan seringkali adalah cara Tuhan mengosongkan ruang untuk sesuatu yang lebih berarti. Kadang, kesepian adalah ruang itu. Dan syukur sejati lahir bukan dari kelimpahan, tapi dari kemampuan melihat makna di balik kehampaan. Orang yang telah berdamai dengan kesepiannya, tak lagi merasa takut pada malam. Ia tak cemas saat tak ada yang membalas pesannya. Ia tak gelisah jika dunia terasa sunyi. Karena dalam dirinya, sudah tumbuh taman yang tenang. Ia telah membangun rumah di dalam jiwa. Rumah yang tak bisa diguncang oleh fitnah, tak bisa digoyang oleh pujian, tak bisa dirusak oleh kesendirian. Rumah itu bernama keyakinan. Keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahkan ketika semua pergi. Bahwa doa-doa yang dilantunkan di waktu sepi adalah percakapan suci yang disimpan langit. Bahwa air mata yang jatuh dalam hening adalah bagian dari zikir yang hanya Tuhan yang tahu artinya. Dan akhirnya, seseorang yang dulu takut sendiri, kini justru merindukan waktu-waktu sendiri. Karena di sanalah ia bisa menyentuh makna. Di sanalah ia bisa merasakan bahwa ia hidup bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Bukan untuk citra, tapi untuk cahaya. Bukan untuk terlihat kuat, tapi untuk kembali menjadi hamba. Itulah pesan yang disampaikan oleh kesepian sejak awal. Tapi karena dunia terlalu bising, suara itu sering tertelan oleh ambisi dan rutinitas. Padahal ia hanya ingin mengajak manusia kembali kepada dirinya yang paling murni, paling jujur, dan paling dekat dengan Tuhannya. Kini, jika kesepian itu datang lagi, ia tak lagi menakutkan. Karena ia bukan hukuman. Ia adalah pintu. Pintu untuk kembali masuk ke ruang batin yang selama ini tertutup. Pintu untuk melihat ke dalam, sebelum sibuk menata yang di luar. Pintu untuk bertemu dengan Sang Pencipta, di tempat yang paling sunyi, paling dalam,
dan paling nyata, hati yang mengingat. Dan ketika seseorang hidup dalam keadaan itu, maka ia tak akan takut lagi menghadapi dunia. Ia tak gentar pada perubahan, tak mudah rapuh karena kehilangan, tak merasa kosong meski sendiri, karena ia telah menemukan apa yang selama ini dicarinya kemana-mana, kedekatan. Kedekatan yang membebaskan, yang menyembuhkan, yang menumbuhkan. Ia mungkin masih akan merasa sepi, sesekali. Tapi kali ini, ia tahu, itu bukan pertanda hampa. Justru itu adalah panggilan. Sebuah ajakan lembut dari langit, untuk diam sejenak, menepi, dan mengingat bahwa pulang itu tidak selalu berarti kembali ke rumah, tapi kembali kepada Allah. Dan tidak ada pulang yang lebih indah daripada itu.